Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Jaya Prasetyo, NIM BIS11 2019 06160. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang global supply chain dari perusahaan Apple. Apple mempunyai logo yang berbentuk seperti buah apel seperti berikut. Company profile. Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, Amerika Serikat, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi Apple I buatan Wozniak. Apple ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Inc. pada Januari 1977. Berikut ada gambar dari Steve Jobs yang sebelah atas kiri, dan Steve Wozniak bawah, dan Ronald Wayne atas kanan. Company produk. Apple sendiri mengeluarkan beberapa produk, yaitu mulai dari iPod, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Classic, Apple TV, iPod Touch, iPhone yaitu smartphone, iPad yang berupa tablet, MacBook yaitu seperti laptop, ada MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini, iMac, dan iMac Pro. History company product. Apple I adalah komputer desktop yang dirilis oleh Apple Computer Company pada tahun 1976. Komputer ini dirancang oleh Steve Wozniak. Yang kedua ada Apple II. Pada tahun 1977, Apple II diperkenalkan di West Coast Computer Fair. Yang ketiga ada Apple III, adalah komputer pribadi berorientasi bisnis yang diproduksi oleh Apple Computer dan dirilis pada tahun 1980. Yang keempat ada Apple Macintosh yang diluncurkan pada tahun 1984. Kemudian ada tahun 2002 Apple mengeluarkan iMac G4. Kemudian pada tahun 2007 Apple mengeluarkan telepon genggam atau yang dikenal dengan nama iPhone sampai sekarang ini. Berikut tahun-tahun dari masa ke masa iPhone dari 2007 sampai tahun sekarang. Company facilities. Kantor pusat Apple ini dibuka secara resmi pada April 2017 lalu. Apple Park sendiri merupakan gedung penelitian dan pengembangan yang ditempati oleh lebih dari 12.000 karyawan Apple. Berbentuk bulat layaknya stadion, Apple Park terletak di 1 Apple Parkway, Cupertino, California, Amerika Serikat. Super megah, biaya yang dikeluarkan Apple untuk membangun Apple Park terbilang cukup fantastis. Apple bahkan harus menggelontorkan dana hingga 5 miliar dolar AS atau setara dengan 65 triliun rupiah. Biaya ini belum tentu saja termasuk dengan biaya lahan. Apple mengklaim bahwa Apple Park adalah bangunan paling ramah lingkungan di bumi. Hal ini dikarenakan seluruh kegiatan operasional di Apple Park akan menggunakan energi terbaru yang didapat dari rangkaian panel surya yang terpasang di atas gedung. Mengenai fasilitas dari Apple Park, dapat dipastikan jika gedung ini menawarkan fasilitas mewah sekelas hotel bintang 5. Banyak yang menyebut jika Apple Park juga dilengkapi dengan terowongan raksasa yang menjadi lahan parkir yang mampu menampung 11.000 mobil. Beberapa fasilitas outdoor seperti jogging track, kolam renang, taman, hingga restoran juga ada di lokasi tersebut. Di sekitaran Apple Park juga terdapat sebuah auditorium bernama Steve Jobs Theatre.
Sebagai penghormatan terhadap pendiri Apple, Steve Jobs Auditorium ini berada di atas bukit tertinggi Apple Park dan dilengkapi dengan atap berbentuk silinder raksasa dan tangga. Panel surya yang menjadi energi Apple Park ini dapat menghasilkan listrik sebesar 17 MW untuk memenuhi kebutuhan gedung tersebut. Disebut ramah lingkungan karena Apple Park didesain dengan lahan hijau yang menyegarkan mata di sekelilingnya. Menurut rencana, Apple akan menanam 8.000 pohon yang terdiri dari 309 spesies di lokasi tersebut. Company Operation Area. Apple Inc. mempunyai jangkauan operasi bisnis yang sangat luas di dunia. Persebaran pasarnya mencakup berbagai negara seperti Amerika, China, Australia, Kanada, Britania Raya, Spanyol, Jerman. Perusahaan Apple Inc. memiliki banyak kantor-kantor cabang seperti di Eropa, Timur Tengah, dan bagian Irlandia Selatan, dan juga Texas. Apple Inc. memiliki store yang digunakan untuk menjual produk-produknya, atau yang dikenal dengan Apple Store. Banyak sekali Apple Store di berbagai dunia, guna untuk menjangkau konsumen agar dapat menggunakan produk dari perusahaan Apple. Company Supply Chain Model. Di sini digambarkan yaitu company supply chain model dari perusahaan Apple. Yang pertama itu ada sourcing, yaitu perusahaan Apple menerima bahan mentah yang akan digunakan dari produk Apple tersebut. Jadi bahan mentahnya itu tidak berasal dari satu negara saja, merupakan dari berbagai negara, misalnya dari Amerika, Cina, beberapa negara di ASEAN, dan Eropa. Kemudian sourcing bahan mentah ini akan dimanufacturing di Cina, di mana manufacturing ini akan melakukan perakitan yang akan dilakukan di Cina. Perakitan ini dilakukan untuk membuat produk, misal dari produk iPhone atau MacBook atau Apple TV. Jadi dirakitnya itu hanya ada di satu, yaitu di Cina. Setelah dirakit di Cina, akan dikirimkan ke warehouse. Warehousing ini ada warehouse dari intermediate warehouse via UPS atau FedEx, dan juga ada warehouse facility in Elk Grove, California. Jadi Apple akan memilih gudang mana yang akan digunakan, warehouse mana yang akan digunakan. Apakah menggunakan warehouse-nya sendiri atau menggunakan warehouse dari pihak ketiga. Kemudian setelah melakukan warehouse akan didistribusikan. Distribusikannya bisa melalui online store, di mana pelanggan dapat melihat produk-produk Apple melalui online. Dan juga distribusinya bisa melalui retail store, direct sales force, wholesaler, retailer, network, carrier. Agar distribusinya produk Apple ini dapat sampai ke tangan pelanggan. Kemudian ada return. Return ini digunakan untuk kayak pengembalian jika barang produk dari Apple tidak sesuai. Misalnya produk itu cacat, jadi Apple itu akan dapat merecycle atau mereuse
produk Apple tersebut. Kelebihan supply chain dari perusahaan Apple Inc. Kelebihan dari supply chain Apple adalah memiliki cakupan bisnis yang luas, di mana dapat menjangkau konsumennya di seluruh dunia. Jadi melalui distribusi tadi, Apple Inc. memasarkan produknya hingga dapat ke tangan konsumen di berbagai penjuru dunia. Pasokan produk yang selalu stabil dan tersedia. Pasokan bahan mentah yang berasal dari Amerika tadi bisa selalu stabil dan juga selalu tersedia. Penggunaan global supply chain dari Apple ini dapat efisien dari segi biaya. Kekurangan supply chain dari produk Apple, dari perusahaan Apple. Untuk kekurangan dari supply chain Apple, yaitu hanya ada satu manufacturing, yaitu hanya di Cina saja. Jika terjadi lonjakan permintaan dari pelanggan, akan sangat kesulitan karena pabrik hanya ada di Cina. Terlebih lagi jika manufacturing yang ada di Cina mengalami masalah, misal terjadi kendala bencana alam, tentunya akan menghambat proses dari supply chain Apple. Kesimpulan, dari yang saya lihat dari global supply chain Apple Inc. sudah sangat baik karena dapat memanage global supply chain dengan melakukan sourcing dengan berbagai negara sehingga dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia. Dalam produksinya, Apple Inc. melibatkan berbagai negara dalam memproduksi produknya, seperti Cina, Amerika, dan berbagai negara-negara di Eropa. Hal yang perlu dioptimalkan dari perusahaan Apple. Hal yang perlu dioptimalkan mungkin dengan meningkatkan manajemen risiko, sehingga dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang ada. Meningkatkan quality control, sehingga mengontrol kualitas barang yang akan diproduksi. Mengevaluasi dari produk-produk yang sebelumnya, agar dapat ditingkatkan kualitasnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak.